itu motor listriknya yang bekerja. Yes, dan sudah 100. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Toyota adalah salah satu brand otomotif asal Jepang yang sangat gencar untuk mendevelop mobil-mobil ramah lingkungan. Tetapi bukan mobil full listrik, melainkan mobil hybrid. Yes, Toyota itu merupakan pioneer dalam mendevelop teknologi mesin hybrid. Mulai dari line-up-nya Prius yang sangat fenomenal itu pertama kali diluncurkan dan penjualannya sangat luar biasa ya, apalagi di Amerika dan dari negara asalnya sendiri. Kemudian juga ada Camry Hybrid, Alphard Hybrid, dan juga Corolla Cross Hybrid. Begitu pula untuk Altis Hybrid juga. Dan di sebelah gua, ini adalah Toyota CHR Hybrid. So langsung aja kita bahas kenapa mobil ini masih sangat layak banget untuk kita lirik di tengah zaman-zaman elektrifikasi seperti ini. So this is it, Toyota CHR Hybrid. Cerita sedikit mengenai Toyota CHR ini. Pertama kali diluncurkan di Indonesia, dia hanya diluncurkan dalam satu varian mesin saja, yaitu versi gasolinnya di 1800 cc. Pada saat itu, line-up mobil-mobil hybrid Toyota di Indonesia itu hanya Toyota Camry saja, ya dengan Camry hybridnya. Dan harganya, jika dibandingkan dengan versi gasolin Camry-nya, itu lumayan terpaut jauh ya, di 200 juta rupiah. Sampai akhirnya, tidak perlu waktu yang lama Toyota meluncurkan versi hybrid dari si CHR ini. Yang luar biasanya adalah harganya itu tidak terpaut jauh ya dengan versi gasolinnya. Hanya terpaut sekitar 40 jutaan saja. Sehingga pricing strategi yang lumayan sukses di CHR ini juga diimplementasikan ke lineup-lineup Toyota lainnya. Antara mesin hybrid dan juga mesin combustion biasa. Seperti contohnya di Corolla Altis Hybrid dan juga yang mesin bensin biasa tidak sampai dengan 100 juta rupiah. Begitu pula juga untuk Corolla Cross Hybrid dan juga versi bensinnya. Juga tidak sampai dengan 100 juta rupiah perbedaannya. Begitu pula di Toyota CHR ini. Karena versi hybridnya ini jika dibandingkan dengan versi gasolinnya, itu harganya hanya terpaut sekitar 40 juta rupiah saja. For your information, kalau versi gasolinnya itu di kisaran 517 juta rupiah, sedangkan kalau yang versi hybrid ini dibanderol di 560 juta rupiah. Jadi membuat Toyota CHR ini tuh semakin menarik lagi ya untuk dibeli. Selling point dari Toyota CHR ini tidak hanya dari harganya yang tidak terpaut jauh dengan versi gasolinnya, tetapi juga dari desainnya yang striking. Ya, Toyota CHR ini menggunakan bahasa desain Toyota kekinian yaitu Kin Look. Jadi benar-benar terlihat sekali ya garis-garisnya, tegasnya, kemudian tajamnya nih, sangat-sangat ini banget ya, agresif gitu ya, tajam banget, keen gitu. Dan bahkan dia juga desainnya ini tidak terlalu jauh beda dengan versi konsepnya. Jadi seakan-akan ini memang mobil konsep yang terrealisasi. Hampir terrealisasi benar-benar seperti mobil konsepnya. Jadi ini sangat bagus banget, striking banget di depan sini. Apalagi juga desain lampunya, ya wow, ini bagus banget. Semuanya sudah menggunakan teknologi LED. Mulai dari lampu senjanya, lampu kecilnya dia sudah pakai dual proyektor LED. Lampu utamanya juga sudah pakai LED proyektor. Kemudian juga sudah pastinya dilengkapi dengan DRL LED. Dan yang kerennya lagi dari versi hybrid ini ketimbang dengan versi gasolinnya, yaitu di lampu sennya. Lampu sennya dia sudah LED sequential turn lights. Jadi keren banget ya, ala-ala Lexus gitu. Walaupun memang sudah disematkan di Toyota Racing, tapi tetap cantik banget di depan sini tuh bener-bener wah sharp banget. Tapi sayangnya di Toyota CHR Hybrid ini untuk sensor-sensor di depan sini dia hanya disematkan 4 parking sensor ya di depan sini.
Karena memang Toyota CHR ini belum dilengkapi dengan safety features TSS ya yang sudah disematkan di Corolla Altis Hybrid ya, Toyota Safety Sense. Jadi untuk sensor-sensor di sini hanya disematkan 4 sensor parkir yang ya lumayan sih udah terintegrasi. Oke, dari depannya itu aja. So langsung kita lanjut ke bagian sampingnya. Sama seperti di depan, ya bahasa desain Kin look-nya itu berlanjut ke samping sini. Memang kalau kita perhatikan dari samping sini, CHR ini lebih ke crossover ketimbang sebuah SUV. Karena memang di luar sana, CHR itu disandingkan dengan Honda HR-V. Ya, dari namanya saja sudah terlihat ya, CHR. C itu adalah sebenarnya competition for HR-V. Jadi ya banyak banget ya yang ngomong kalau memang nggak salah karena di luar sana, CHR ini memang satu kelas dengan si HR-V. Tapi sayangnya memang di Indonesia karena harga yang terpaut jauh antara CHR ini dengan HR-V, jadi masyarakat Indonesia tidak menyandingkan antara kedua mobil tersebut ya, karena mobil price point-nya juga lumayan jauh ya. Oke, lanjut ke desain dari CHR Hybrid ini. Yes, ini benar-benar di samping sini sama seperti di depan, striking banget di samping sini sama seperti di depan. Bahasa desain Kin look-nya ini terasa kental juga di samping sini. Terlihat sekali dari garis-garis tajamnya, tegasnya di sini. Ya di sini juga pastinya karena ini mobil hybrid, ada emblem hybridnya di sini. Ya, dari depan sampai belakang ini benar-benar striking banget ya. Kemudian juga untuk desain velgnya sendiri dia berbeda dengan yang versi gasoline-nya. Ukurannya tapi sama, yaitu di 17 inci untuk velgnya sendiri. Dan dia dibalut dengan ban Dunlop NSafe. Ya, ini ban eco ramah lingkungan, since ini ada hybrid, jadi supaya mendukung juga ya untuk efisiensi dan ramah lingkungan. Profil bannya itu di 215 60 ring 17 ya, dan desain velgnya ini menurut kami ini wah juga striking, sama striking seperti desain bodinya. Dia sudah dual tone kayak gini ya, jadi cakep banget. Kemudian juga berlanjut ke sini ya. Dia ini untuk akses mobilnya sendiri dia sudah menggunakan passive keyless entry. Jadi kalau kalian untuk mengakses mobilnya itu hanya tinggal meletakkan tangan di sini, dan untuk menguncinya ya hanya tinggal tekan tombol yang ada di sini. Seperti itu. Dan kemudian desainnya di sini ya. Ini memang si HR ini juga mengusung sebuah SUV coupe ya. Terlihat sekali ciri khas coupenya itu di sloping roofline-nya ini yang agak melandai di belakang sini. Begitu pula juga untuk ya coupe kan sangat identik dengan mobil yang 2 pintu ya. Jadi CHR ini, Toyota mendesain CHR ini supaya seakan-akan tuh mobil ini hanya mempunyai 2 pintu saja. Terlihat dari handle pintu belakangnya yang kayaknya menyatu gitu ya, integrated dengan bodinya. Tetapi kalau dibandingkan dengan HR-V, handle pintunya ini desainnya lebih futuristik dibandingkan dengan HR-V. Ya, kemudian juga yang bagusnya di sini, untuk cladding hitamnya di CHR ini bukan tempelan. Dia integrated, bagus sekali ya, lekukannya ini sangat rapi banget di sini. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian belakangnya. Belakang pun ya desain striking dan Kin look-nya itu berlanjut di belakang sini, sama seperti di depan, di samping. Di sini desainnya bener-bener sharp banget ya, garis-garis tegasnya nih kelihatan sekali di sini ya. Membuat Toyota CHR ini tuh jadi unik di jalan. Ya, kalau dibandingkan dengan lineup Toyota lainnya, kalau misalkan say Toyota Fortuner atau Innova, ya dengan budget 500 juta rupiah, oh iya, ya emang harganya wajar segitu. Dan desainnya itu lebih cenderung aman dan blend in di jalanan. Tetapi tidak berbeda halnya di Toyota CHR ini. Model ini benar-benar desainnya striking banget ya, dengan budget yang 500 juta, orang akan melihat, wah Toyota apa ini gitu kan. Apalagi melihat juga ada emblem hybridnya. Begitu pula juga untuk lambang Toyotanya yang ada iluminasi, seakan-akan ini iluminasi biru gitu ya, tapi ini bukan lampu. Toyota CHR ini benar-benar menjadi head turner di jalan. Ya, itulah yang menjadi selling point dari Toyota CHR. Dan pada bagian belakang sini, ya Toyota CHR ini dia menggunakan Sharkstone antena, kemudian sudah ada spoiler dengan high mount stop lamp, ya defogger, terus kemudian juga ada wiper di sini. Dan bagusnya lagi di sini ada ducktail kecil di sini ya, untuk menambah kesan sporty dan juga aerodinamis dari mobil ini. Yang lebih striking lagi yaitu desain dari lampunya. Ya, ini sudah full LED. Karena dia sudah dilengkapi dengan LED bar yang membentuk sebuah huruf C, karena since dia adalah CHR, jadi lampunya juga bentuknya C gitu ya. Sedangkan kalau di sini ya C terbalik. Tapi kalau sekilas
menurut gue ini mirip desain lampu belakangnya Honda Civic Turbo. Ya itu menurut gue aja. Tapi ya dia sudah, lampu belakangnya sini benar-benar striking, di malam hari cantik sekali. Ya lampu remnya sudah LED, lampu sennya sudah LED juga. Begitu pula untuk lampu mundurnya. Ya. Toyota CHR ini juga sudah dilengkapi dengan parking kamera dan 4 sensor parkir di sini. Yang bagus ya, rapi, integrated gitu ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan rear fog lamp, tapi sayangnya dia masih pakai bohlam biasa. Dan since dia mobil hybrid, ya dia masih menggunakan mesin bensin, jadi CHR ini masih ada knalpot di bawah sini. Nah, itu aja sih overall desain dari si Toyota CHR ini yang benar-benar striking banget ya. Dan ini merupakan nilai jual utama dari si Toyota CHR ini. So, menurut kalian gimana sih Vitis mengenai desain CHR hybrid ini? Leave comment di bawah ya. Yuk kita lanjut ke bagasinya. Kapasitas bagasi CHR bukanlah yang terbesar di kelasnya. Ia hanya punya 377 liter. Kalau masih kurang, dapat dilipat baris keduanya rata lantai sehingga kapasitas meningkat menjadi 1031 liter. Oke, lanjut ke kabin dari Toyota CHR Hybrid ini. Tapi sebelum gue lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sudah? Terima kasih. Oke, sama seperti desain eksteriornya, hint look-nya itu ya, itu sampai terasa di bagian interior ya. Ini sangat futuristik sekali ya desain dashboardnya. Ini detail banget ya, terlihat sekali dari plafonnya yang unik banget. Di sini ada seperti bentuk-bentuk diamond gitu ya, baik di sisi driver maupun penumpang depan. Kemudian juga terlihat sekali dari bentuk lampu kabinnya ini juga seperti diamond. Tombol-tombol AC-nya juga gitu ya. Terus juga di sini audio switch control-nya juga bentuknya seperti diamond gitu. Jadi ini benar-benar sangat futuristik sekali. Memang pingin CHR ini memang ingin tampil beda, baik dari sisi eksterior maupun di dalam. Jadi sehingga menimbulkan kesan wah pede dan berbeda dari pengendaranya. Material dari mobil ini baik ya. Mulai dari di sini nih, di dashboard di atas ini sudah dibalut kulit ya. Dan dia soft touch. Ini empuk sekali, bagus sekali, dan warnanya ini warna coklat. Dan kemudian di sini juga sudah diberikan soft touch ya, warna hitam. Di sini dikasih aksen-aksen silver gitu dan piano black finish di tengah sini. Material soft touch-nya berlanjut ke bagian door trimnya. Nih di atas ini juga sudah soft touch. Dan untuk sandaran tangan, armrest, baik di sini, di tengah, dan juga di sini juga sudah soft touch. Kemudian juga kulitnya itu berlanjut ke bawah sini. Ya, ini kulitnya ini berbeda ya feel-nya. Ini kulitnya nih kulit salak tapi. Ini desainnya nih mirip banget ya kalau kalian bandingkan dengan buah salak gitu ya. Kulitnya nih kayak aksen-aksen kulit salak yang tajam-tajam kayak gini. Apalagi warnanya juga warna coklat, jadi mirip banget ya. Dan ini juga materialnya masih keras ya, jadi tajam. Nggak, bercanda deh. Oke, tapi sayangnya material soft touch yang ada di door trim bagian depan itu tidak berlanjut ke bagian pintu belakang door trimnya. Untuk pengaturan kursinya sendiri, dia juga sudah cukup lengkap ya. Dia bisa recline, maju mundur walaupun masih manual biasa. Untuk tinggi, height adjuster, maju mundur juga bisa. Dan bagusnya di mobil ini, di CHR Hybrid ini, dia sudah dilengkapi dengan lumbar support yang bisa diatur secara elektris. Ini bagus banget ya. Oke, dan posisi mengemudinya juga mantap gitu ya. Dan setirnya juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi bisa banget disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Sayangnya di CHR Hybrid ini dia tidak seperti entertainment system yang ada di Camry Hybrid atau misalkan Corolla Altis Hybrid yang head unitnya itu bisa menampilkan energy flow dari mobil ini. Jadi bisa kelihatan nih energinya dari mesin combustion atau dari baterainya gitu ya, mengalirkan tenaganya. Itu tidak, di sini tidak. Dia hanya murni untuk mendengarkan media saja, musik saja. Oke, berlanjut ke bawah juga untuk pengaturan AC sendiri dia sudah bagus ya, sudah dual zone climate control. Dan di bawah sini dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake, ada traction control, ada auto brake hold, dan juga EV mode yang nanti kita akan bahas ketika kita berkendara. Dan memang desainnya ini emang striking banget ya, bagus.
Tetapi dari desainnya yang striking itu ada harga yang harus dibayarkan, yaitu dari kelegaan kabinnya. Ya, seperti yang tadi gue mention, dari sisi eksteriornya dia mengusung desain ala-ala coupe yang mempunyai ciri khas sloping roofline sehingga agak terbatas ya. Jadi kalau kalian duduk di sana untuk perjalanan jauh gitu ya, itu cukup terasa klaustrofobiknya ya, sempit sekali. Untuk headroomnya juga agak terbatas, dan legroom di belakang ketika duduk di belakang sana agak terbatas gitu. Karena memang mobil ini, CHR ini memang fokusnya itu pada driver oriented. Nah, tapi seberapa driver oriented kah mobil ini? Yuk langsung aja kita cek ke bagian mesinnya. Nah, ini yang menjadi highlight dari Toyota CHR Hybrid, yaitu pada sektor mesinnya. Ya, ini spesial banget ya. Oke, ini dia engine bay-nya. Lumayan berantakan ya. Tidak ditutupi cover atau apapun itu. Tapi bagusnya dia sudah dicat warna body dan sudah diberikan perdam di sini. Yes. Oke, since ini adalah mobil hybrid, jadi dia mengkombinasikan antara mesin bensin atau combustion dengan motor listrik. Kita bahas dulu mengenai mesin bensinnya ya. Mesin bensinnya ini kapasitasnya di 1800 cc dengan kode mesinnya itu di 2ZR FXE ya. Mesin bensinnya ini bisa melontarkan tenaga sebesar 97 horsepower dan torsinya di 142 Nm. Kemudian juga mesin bensinnya ini tidak sendirian, dia ditemani oleh motor listrik yang ada di sebelahnya sini ya. Motor listriknya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 71 horsepower dan torsinya di 163 Nm. Jadi lumayan ya, ini membantu motor listriknya ini ketika dari mobil idle untuk berakselerasi. Jadi serasa instant torque sekali gitu ya. Konfigurasi mesinnya ini sebenarnya berbeda dengan yang ada di Camry Hybrid ya. Kalau di Camry Hybrid itu tenaganya kita bisa langsung saja menambahkan kedua horsepower dari si mesin bensin dan juga motor listriknya. Jadi hingga Camry Hybrid itu bisa menghasilkan tenaga jika di-combine itu bisa di atas 200 horsepower. Berbeda, jadi kalau dikombinasikan itu tenaganya hanya di 120 horsepower saja. So langsung aja kita tes gimana sih rasa berkendara, performa, dan akselerasi dari mobil ini. Let's go! Oke, sekarang kita lagi ngendarain Toyota CHR Hybrid. Yes, first impression gue ketika ngendarain mobil ini benar-benar terasa sangat halus, ya, hening. Jadi kalau kita berjalan konstan seperti ini fully motor listriknya yang menggerakkan mobil ini. Ya, ini berkat mesin hybridnya ya, yang sangat mesin hybrid Toyota itu nggak perlu diraguin lagi. Jadi benar-benar perpindahan antara motor listrik dan juga mesin bensin atau combustionnya itu sangat seamless ya. Ini terasa ketika kita agak kick down, ya langsung mesin bensinnya itu juga turut menggerakkan mobil ini. Jadi tapi tidak terasa sekali perubahannya. Jadi benar-benar seamless banget di sini. Ya, Toyota CHR Hybrid ini dibangun berdasarkan platform TNGA atau Toyota New Global Architecture. Jadi kalau untuk urusan handling, ya mobil ini handlingnya cukup sharp ya. Dia cukup fun, direct setirnya, feedback setirnya juga baik. Ya, jadi kalau kita misalkan bercicilan seperti ini mobil ini masih bisa ngikutin banget. Dan kalau kita agak bermanuver, ya, mobil ini memiliki body roll yang sangat minim. Suspensinya dia juga cenderung empuk, tapi empuknya ini bukan yang sampai mental-mentul gitu ya. Enggak, empuknya ini sangat refine, ya bisa dibilang refine. Jadi kalau kita misalkan melewati speed trap atau misalnya jalan bergelombang, mobil ini tuh terasa sangat nyaman dan nggak mentul-mentul, dapat diredam dengan sangat baik getaran dari jalanan-jalanan tersebut ya. Dan juga bicara kenyamanan, kita bahas soal kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin dari mobil ini ya ini cukup baik ya, karena mengingat mobil ini adalah mobil hybrid. Jadi kalau kita misalkan motor listriknya berjalan konstan gitu ya, santai, motor listrik yang bekerja, tidak ada suara interupsi sama sekali dari bagian mesinnya.
ini bener-bener hening ya. Tapi ketika kita agak kick down sedikit, ya raungan mesin bensin itu lumayan terdengar, tetapi cukup minim. Jadi untuk untuk kekedapan kabinnya ini lumayan baik ya. Kemudian juga suara angin dari kanan kiri itu juga dapat diredam dengan sangat baik ya. Tapi sayangnya suara road noise atau suara dari roda ini cukup terdengar sampai ke kabin. Dan juga ya mobil ini ketika kita di dalam kota seperti ini tuh kita ya banyak mengalami macet dan kemudian juga kita banyak mengerem gitu ya. So otomatis dari pengeremannya itu mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya regenerative braking. Jadi ketika kita mengerem gitu ya, itu dia akan mengkonversi energi kinetik dari ban untuk mengisi daya dari si baterainya. Dan bahkan jika berjalan di dalam kota seperti ini, kita bisa mengaktifkan full EV mode, yang mana membuat mobil ini berjalan dengan full listrik dengan maksimum kecepatan di 60 km per jam. Dan dengan syarat harus memiliki kapasitas baterai minimum itu di 4 bar. Dan ketika berkendara di jalan tol seperti ini, mobil ini tetap memberikan sensasi smooth ride. Mobil ini benar-benar halus ya, dan juga sangat seamless perpindahan antara mesin bensin dan juga motor listriknya. Ya kalau kita berjalan konstan seperti ini di 80 km per jam, ini motor listriknya sangat halus sekali. Mesin hybridnya ini sangat berpengaruh pada efisiensi bahan bakar dari mobil ini. Di rute luar kota seperti ini, di jalan tol, mobil ini berhasil mencatatkan efisiensi di 25,2 km per liter. Wow, luar biasa banget ya. Apalagi kita berjalan hemat eco seperti ini, jalan konstan, itu terus baterainya, motor listriknya yang bekerja untuk menggerakkan mobil ini. Jadi tidak ada bahan bakar sama sekali yang terbuang. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi yaitu rute dalam kotanya. Di dalam kota, mobil ini berhasilkan pencatatan angka di 21 km per liter. Wow, ini luar biasa banget ya, karena memang mobil hybrid ini ketika kita di dalam kota, kita sering mengerem, regenerative braking-nya akan bekerja untuk mengisi daya dari baterainya layaknya sebuah mobil listrik. Jadi ini feel-nya memang yang mirip ya, sama seperti mobil listrik. Oke, sekarang langsung aja kita tes akselerasi dari CHR Hybrid ini. Dari 0 sampai 100 km per jam, mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita ke Sport Mode. Matikan AC, matikan traction control, dan langsung aja. 3, 2, 1. Ya, ini instant torque-nya terasa ya, karena memang di putaran bawah itu motor listriknya yang bekerja. Yes, dan sudah 100. Ya, mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam mampu menempuh waktu di 10,7 detik saja. Ya, memang bukan yang superior, tetapi ya mobil ini terasa lumayan cepat ya, karena tadi di putaran bawah motor listriknya yang bekerja, jadi sensasi instant torque-nya itu terasa layaknya sebuah mobil listrik. Tapi ketika kita di putaran atas, kita kick down full, itu mesin bensinnya akan juga ikut bekerja untuk menarik mobil ini untuk melaju kencang. Ya, lumayan lah. Sampai juga kita di kesimpulan dari video review Toyota CHR Hybrid. So, bisa disimpulkan, bagi kalian yang merupakan tim kaum mendang-mending, sebaiknya tidak usah melirik mobil ini dan ya stop aja nontonnya, sampai sini aja videonya. Karena memang mobil ini bukan diperuntukkan untuk tim kaum mendang-mending. Ya kalau mau mendang-mending, kaum mendang-mending, ya dengan budget 560 jutaan, 500 jutaan, kalian bisa mengambil saudaranya misalkan si Toyota Fortuner. Atau misalkan yang sesama hybridnya, Corolla Cross Hybrid. Bahkan kalian juga bisa memilih brand lain seperti di brand tetangga Honda CR-V Prestige ya, yang udah dilengkapi fiturnya lengkap banget, Honda Sensing yang bisa ngangkut sampai 7 orang. Ya mendingan itu. Tapi mobil ini bukan diperuntukkan untuk kaum mendang-mending.
ya. Mobil ini ini diperuntukkan untuk bagi mereka yang ingin tampil beda, ingin striking, berbeda di jalan, kemudian tetap ingin memiliki sebuah Toyota, reliability mesinnya yang gak perlu diraguin lagi, dan kecanggihan mesin hybridnya. So yes, mobil ini sekali lagi bukan untuk kaum mendang-mending, mobil ini buat orang yang ingin tampil beda, striking di jalan, dan juga tetap ingin merasakan sensasi teknologi mesin hybrid dari Toyota yang legendaris itu. So, sekian aja review dari kami terhadap Toyota CHR Hybrid ini. Pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini, dan juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kita sudah punya website nih CVTs. Jadi buat kalian nih yang tertarik untuk membeli Toyota CHR Hybrid di sebelah gue ini, bisa langsung mampir-mampir ke website kita cvtindonesia.co.id. Jadi di sana nanti kalian bisa melakukan jual beli mobil baru maupun bekas dengan promo yang pastinya terbaik. Oke, sekian aja dari gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.